Tiba-tiba lagi pengen cerita horor yang penakut, skip aja. Jadi kali ini aku mau bawain kisah horor yang dialamin sama kakek buyutnya Wawa aku dulu gitu. Jadi Wawa aku ini namanya Angel. Angel ini dapat ceritanya dari kakeknya dia. Jadi kisahnya udah lama kali, yaitu tentang nenek buyutnya Wawa yang pernah jadi kuntilanak jahat. Mind blowing gak sih judulnya? Kisahnya, waktu zaman dulu itu, si kakek buyutnya Wawa ini kita sebut aja namanya kakek Teki ya. Nah ini si nenek buyutnya namanya Nek Nelly gitu aja lah ibaratnya. Jadi kakek Teki sama Nek Nelly ini dulu kegiatannya sehari-hari adalah berkebun. Nah setiap kali berkebun mereka tuh nggak yang kebun samping rumah gitu, tidak. Kebunnya tuh jauh dari kampungnya, Untuk menuju ke kebun itu harus nyebrang laut lah gitu. Jadi makanya setiap kali mereka mau berkebun pasti berangkat Senin sampai Sabtu di sana baru balik ke kampung. Nah sehari-harinya kayak gitu. Sampailah suatu ketika Nek Nelly ini hamil, tapi walaupun kayak gitu dia tetap ikut nih berkebun sama kakek Teki kan, nemenin gitu. Dan gak cuma mereka berdua aja, sebenarnya masih ada juga beberapa warga yang ikut berkebun di tempat sana. Waktu lagi berkebun, udahnya mereka istirahat, jadi sana mereka kayak ada pondok untuk beristirahat gitulah. Pas lagi istirahat, tidur, besok paginya kakek Teki ini bingung kok nenek tumben gak ngebangunin aku duluan gitu kan. Pas ditengok, nenek nih ternyata dingin badannya, diraba dadanya, masih ada nggak detak jantungnya, rupanya udah nggak ada, didengerin nafasnya udah nggak ada. Ternyata Nek Nelly-nya meninggal dunia, Udah lah dipanggil lah warga semuanya, tolong bantu bawain jasad istri saya yang lagi hamil ini balik lagi ke kampung. Nah waktu balik di kampung, waktu udah mau dimandikan, mau diapakan. Nah, waktu dulu, zaman dulu, di sana tuh percaya kalau ada perempuan yang lagi hamil, supaya itu ada kemungkinan nanti arwahnya bisa jadi kuntilanak baik atau kuntilanak jahat. Nah supaya bisa mengetahui itu bisa si jasad itu baik-baik aja adalah dengan cara nanti setelah dimandikan jasadnya ditusukin jarum di bagian jari sama kakinya. Kalau misalnya hilang jarum itu berarti dia akan jadi kuntilanak jahat. Tapi kalau misalnya jarumnya masih kelihatan berarti itu nanti yang nggak bakal ganggu lah gitu intinya. Rupanya udah selesai jasadnya Nek Nelly kan, disiapin semua keluarga sepakat, udah tolong ya kepercayaan lah itu namanya kan, mulai ditusukin jarum kan. Tahu-tahu waktu jarum itu ditusuk sekali di kakinya, di jari kakinya Nek Nelly, hilang jarum tuh. Tusuk sekali lagi, disuruh tusuk sekali, hilang 2 kali, hilang itu jarum kan. Aduh macam mana nih? Ya udahlah, mau kayak gimana, orang udah itu kayak pertandanya kan, dah akhirnya dimakamkan lah Nek Nelly. Dan betul, setelah itu nenek Nelly ini gentayangan beneran katanya, yang gentayangan terus jadi kayak kuntilanak gitu. Dimana katanya kalau yang jahat ini jadi suka iseng, memang betul adalah beberapa warga di sana yang waktu lagi balik berkebun atau lagi jalan malam tuh kayak digangguin sama Nek Nelly ini. Tapi yang anehnya Nek Nelly itu bukan kuntilanak yang seperti kita tahu dia terbang-terbang gitu, enggak, berjalan. Jadi pernah waktu itu si warga ini lagi diganggu ketika dia dengar ada suara orang kayak kesandung akar pohon. Waktu ditengok ternyata siapa yang kesandung itu? Nenek Nelly. Kenapa? Karena dia berjalan. Dan gak cuma warga aja, otomatis kakek Teki juga tuh sempet diganggu. Jadi kebiasaan Nek Nelly ini ya, setiap kali nanti tiap malam dia bakal jalan, dihentakkannya kakinya 3 kali gitu depan pintu. Nanti dia masuk kayak nyeret gitu kakinya, masuk kayak gitu aja terus, Sampailah waktu itu hari Natal, kata si Wawa ini, waktu itu hari Natal kakek ini mau keluar kan, mau ke gereja. Tiba-tiba waktu buka pintu kakek Teki ngelihat ada tangannya nenek Nelly, tapi tangannya aja, badannya nggak ada. Jadi seolah kayak pengen ngajak gandengan gitu ke gereja. Ya Allah. Udah abis itu masih banyak lagi lah kayak misalnya kayak gangguan-gangguan, kalau menandakan bahwa ya Nek Nelly itu masih ada tapi rada iseng gitu, Tapi alhamdulillahnya gangguan itu sudah hilang setelah 1 tahun kepergiannya Nek Nelly. Barulah itu semua satu warga, satu kampung sama keluarganya Nek Nelly udah nggak pernah diganggu lagi. Kayak gitu. Ini soal kepercayaan sih, ya Allah.